Okey, sekarang aku dah tahu macam mana nak isi item late game untuk tank. Jadi tinggal lagi 2, marksman dengan support match. Okey, mana satu dulu? Okey. Mini mining mau. Kita tengok dulu support match. Hero-hero yang tugasnya jadi support untuk teman-temannya, kira-kira harus bawa item ROM apa enggak ya? Terus kalau udah sampai di late game, item yang harus dijual apa? Dan harus ditukar sama item apa aja ya kira-kira? Jawabannya bakalan kalian dapetin dari pembahasan video kali ini. Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Hari ini kita bakalan lanjutin pembahasan item late game lagi nih. Kemarin kita udah bahas item late game untuk hero-hero tanker kan? Di video kali ini kita bakalan bahas item-item late game yang bisa kalian pakai buat hero-hero support nih guys. Support yang gue maksud di sini tuh bukan hero yang role-nya support aja ya, tapi lebih ke hero yang posisinya dijadiin support. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Okey. Ya, masih sama kayak beberapa waktu terakhir, di season sekarang yang gue juga nggak tahu bakalan berlangsung sampai kapan, meta yang dipakai itu masih sama ya, meta 1-3-1 alias 1 di atas sama di bawah, dan 3 di mid. 3 hero di mid itu bakalan diisi sama 1 core, 1 tank, dan 1 support. Kita fokus ke supportnya ya. Buat para support di sini sebenarnya ada beberapa perubahan gameplay ya, terutama sejak item jungle itu diimprove jadi makin sakit ke monster jungle pastinya. Dengan perubahan ini, hero-hero core itu kebagi jadi 2 macam guys. Hero core yang butuh support dan hero core mandiri yang nggak butuh support. Hero core butuh support di sini tuh maksudnya hero core yang bener-bener nggak bisa ditinggal sama sekali dan harus ditempel kemana-mana sama hero support. Biasanya hero-hero core yang butuh banget sama support itu tuh kalau core-nya ini role-nya marksman. Sebenarnya didampingin di sini lebih karena beberapa MM itu punya kemampuan kabur yang kurang oke ya di awal-awal. Jadi kalau di geng tiba-tiba kemungkinan bakal keciduk terus mati. Sedangkan hero-hero core yang nggak butuh support itu tuh hero-hero core yang bisa jungling sendiri, farming sendiri, dan otomatis hero support itu jadi nggak terlalu perlu nempel-nempel sama dia guys. Biasanya buat tipe core kayak gini tuh core yang role-nya assassin. Damage gede plus skill escape yang pastinya lebih mumpuni dari marksman tadi. Nah, dari kedua perbedaan ini aja, cara penyusunan item buat hero-hero support yang notabene ini bisa pakai hero dengan role support beneran kayak Nana, Angela, Estes, dan kawan-kawan, atau hero-hero mates kayak Vel, Valir, Parsia, atau bahkan Assassin kayak Selena, bakalan ada sedikit perbedaan guys. Nah, perbedaan dari kedua kondisi core di sini tuh ada di item ROM-nya. Ini yang paling berpengaruh banyak. Buat hero-hero support alias mid laner tapi bukan tank yang dampingin core butuh support kayak MM, pastinya bisa fokus buat jagain core sambil bawa item ROM dong. Nah, teori pas udah sampai late game-nya bakalan sama kayak teori pertukaran item late game-nya tank yang udah gue bahas di video sebelumnya. Jadi buat yang belum nonton, nanti bisa cek videonya yang bakalan gue taruh di kolom deskripsi video ini guys. Intinya sih item ROM ini bisa jadi prioritas diganti kalau core kalian udah jadi, dengan kondisi-kondisi yang udah gue jelasin di video itu guys. Sedangkan buat hero-hero core yang nggak butuh pendampingan hero support, biasanya itu bisa langsung bikin item damage atau sepatu si hero match kalian. Sebenarnya sih kalau kayak gini jatuhnya lebih kayak gini ya. 1 flaner, 1 marksman, 1 match, 1 tank alias roamer, sama si core itu sendiri yang lebih berperan jadi jungler sama roamer. Nah, dengan kondisi kayak gini kan otomatis para mates bakalan lebih fokus buat farming sama rotasi ke jalur tim kalian kalau memang diperluin tuh. Core alias jungler yang keluyuran, ya antepin aja sambil cek kalau map kosong, ya kalian bisa ambil langkah. Tapi buat rotasi match-nya nggak akan gue bahas di video ini guys. Balik lagi fokus sama item late game dari support-support ini nih. Jadi sebenarnya kalau udah masuk sampai late game, para support ini punya tugas yang penting banget dan nggak bisa dibilang enteng ya. Karena match sama support ini tuh bakalan jadi salah satu inceran paling empuk setelah marksman kalau ada marksman, atau setelah assassin. Pastinya dia ini bakalan sering banget dikejar-kejar sama hero musuh deh. Nah, item late game yang bisa kalian bawa itu tergantung banget sama susunan tim kalian dan hero apa yang lagi kalian pakai. Kita mulai dari hero yang kalian pakai dulu nih. Jadi buat para support atau mates yang posisi kodratnya itu ada di belakang hero-hero lain kayak Cecilion, Parsia, Eudora, Aurora, dan hero-hero main jauh lainnya, item Immortality itu bisa jadi item yang efektif banget buat jaga kehidupan kalian sebagai para support. Dengan item ini, kalau memang kalian diincar sama hero musuh, kalian itu kemungkinan besar bakalan di backup sama tim kalau memang kalian ke pick off sekali.
Terus kalau kondisinya itu kalian tipe support yang wajib buat masuk ke dalam pertempuran, kayak misalkan Angela yang masuk ke badan core, Alice yang masuk ngumpul-ngumpul, atau kayak Selena yang udah nembakin lele harus maju, kalian itu bisa pakai item Winter Truncheon di item terakhir kalian guys. Ini bukan buat freestyle ya. Kayak yang udah gue bilang tadi, support itu bisa jadi salah satu inceran musuh yang termasuk empuk dan pastinya menggiurkan banget. Karena bakalan enak banget buat teamfight kalau hero-hero support ini udah ke pick off duluan guys. Nah, item Winter Truncheon ini tuh bisa jadi pilihan karena dengan kalian si hero-hero tipis yang harus maju-maju bawa item ini, kemungkinan musuh lakuin kesalahan pas kalian aktifin kemampuan item ini bakalan selalu ada guys. Tujuannya tuh biar si musuh kalian abisin ulti mereka pas kalian lagi beku guys. Jadi pas musuh ngabisin skill ke kalian yang lagi beku ini, kondisinya pasti bakalan lebih enteng buat tim kalian. Kalau memang akhirnya kalian mati, juga sebenarnya tetap ngentengin ya, karena musuh kalian udah nggak ada ulti semua. Itu kalau dilihat dari situasi hero yang kalian pakai. Nah, kalau dilihat dari susunan tim kalian, pemilihan itemnya bakalan jadi sedikit beda guys. Item pertama yang gue rekomendasiin itu Genius One. Item ini bisa kalian bawa kalau hero core alias damage dealer kalian itu hero yang hasilin magical damage. Contohnya Gusion, Karina, Kimi, Harley, Lunox, atau hero-hero magic damage lainnya. Dengan kalian bawa Genius One ini, setiap hero-hero support kalian ngasih damage ke musuh, si musuh yang terima damage kalian itu bakalan dapat pengurangan magic defense. Jadi dengan bawa item ini, secara nggak langsung kalian bantu naikin damage dari hero-hero core kalian guys. Yang penting kalian itu harus fokus buat nge-spam skill kalian ke hero yang jadi target. Usahain buat arahin skill kalian itu ke hero-hero core musuh atau hero-hero yang tipis-tipis ya guys. Jadi nanti hero core kalian tinggal eksekusi aja. Sedangkan kalau hero-hero core kalian itu hero-hero yang ngasih physical damage, apalagi kalau yang ngasih magical damage itu cuman kalian sendiri, item Genius One ini bisa kalian ganti sama Ice Queen One juga guys. Tujuan dari pemakaian item ini tuh pastinya buat manfaatin 15% efek slow yang dihasilin kalau skill kalian itu berhasil kena musuh ya. Bahkan bisa naik sampai 30% kalau si musuh kena skill kalian 2 kali berturut-turut. Jadi dengan support atau match bawa item ini, kalian itu bakalan bikin mobilitas musuh kalian jadi lumayan kehambat guys. Jadi bakalan efektif juga buat ngejar atau bahkan buat kabur juga. Tapi buat item ini sih sebenarnya gue lebih rekomendasiin kalau dipakai sama hero-hero yang jenis serangannya itu area of effect ya. Kayak skill satunya Angela, Agura, Vel, Valir, Luoyi, Gord, atau hero-hero yang ngasih serangan area lainnya. Jadi dari satu serangan aja kalian bisa ngasih efek slow ke beberapa musuh sekaligus guys. Jadi intinya sebenarnya item-item late game dari hero-hero match atau support itu di sini tuh bener-bener lebih tergantung sama kondisi match banget ya. Kalian bisa jual item ROM atau sepatu kalian buat diisi sama item-item yang gua sebutin barusan. Kalau mau digabungin beberapa, misalkan kondisinya memungkinkan juga sebenarnya boleh aja guys. Baik lagi sama gaya main kalian aja. Sebenarnya intinya itu kalian harus benar-benar bisa baca situasi tim dan baca kondisi selama match berlangsung guys. Kalau pemilihan item ini udah tepat, kemungkinan kalian bisa dapetin kemenangan dari match yang udah alot itu guys. Oke guys, mudah-mudahan kalian suka sama pembahasan kali ini ya. Buat yang belum cek pembahasan item late game tanknya, kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Jangan lupa di like sama di share ke teman-teman kalian biar gue makin semangat buat nerusin pembahasan ini guys. Karena pembahasannya udah selesai, berarti sekarang waktunya gue Charles buat pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Thanks. Okay. Last, Marksman.